Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Sebelumnya gue mohon maaf karena kali ini gue bakal menunda dulu rangkuman volume 10. Alasannya sendiri karena ada banyak hal yang perlu gue bahas tentang volume 20 yang dirilis di Jepang pada tanggal 1 September lalu. Oke, kita mulai dari pengenalan judul sekaligus sinopsis dari volume ke-20 ini. Judul asli dari volume ke-20 ini adalah Kanojo no Seisen. Kata Kanojo sendiri merupakan kata rujuk perempuan, yang mana pada volume ini merujuk pada Erika. Sedangkan Seisen sendiri dapat berarti perang suci. Selain itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, judulnya dirubah menjadi The Lover Crusade, yang mana The Lover sendiri merujuk pada Erika yang menjadi gila karena kehilangan cintanya, yaitu tunangannya yang telah meninggal. Kemudian di sinopsisnya dikatakan bahwa setelah terluka parah pada pertarungannya dengan monster dan juga Erika, Ryo kembali ke Galar dengan membawa Liselot dan juga Arya. Kemudian Ryo juga dipercaya untuk melatih Sasuke bertempur. Dan yang pasti, kini Ryo menjadi target Erika selanjutnya dalam perang suci Erika sendiri. Selain itu dikarenakan volume kali ini adalah klimaks dari Arc Saint atau Arc Erika, Haja Bunko berkata bahwa volume kali ini berjumlah 400 halaman lebih, yang berarti volume ini merupakan volume terpanjang di sejarah seri Gensoki. Pertama adalah prolog yang berjudul Wish atau Harapan. Prolog ini berisikan background atau kisah Erika sebelum jadi Saint Erika, yang mana waktu itu Erika bercerita bahwa dirinya dan tunangannya tiba-tiba berada di tengah-tengah hutan suatu pegunungan. Erika bercerita bahwa tunangannya adalah orang yang baik dan jujur. Sebagai contoh, ketika Erika tahu bahwa dirinya adalah hero dari mimpi, Erika berkata kepada tunangannya bahwa tunangannya tersebut terseret oleh Erika. Dan tunangannya tersebut hanya berkata bahwa aku senang terseret denganmu dan bukan hanya dirimu saja yang terseret di dunia lain. Ketika mendengar hal tersebut, Erika yang panik pun merasa terselamatkan oleh tunangannya. Namun ketika tunangannya mati, Erika kini kembali tersesat dan terus menyesal karena dirinya tidak bisa menyelamatkan tunangannya tersebut. Kemudian pada chapter 1 yang berjudul Setelah Kembali ke Kerajaan, Sebelum Kembali ke Kerajaan. Chapter ini berceritakan mengenai Ryo dan rombongannya yang berhasil kembali ke Galar dan juga beberapa hari sebelum kembali. Intinya di chapter ini Liselot akan bertemu kembali dengan orang tuanya dan Ryo pun akan menerima informasi mengenai apa saja yang baru saja terjadi selama dirinya pergi. Dan 2 hari sebelumnya, Ryo yang baru saja terbangun dari pingsannya pun berdiskusi mengenai pertarungan sebelumnya dengan Aicia. Pertama, Ryo kebingungan dengan pihak ketiga yang mengganggu misi penyelamatan Liselot. Waktu itu ada yang menyerang dengan peluru cahaya, sementara elemen Erika adalah bumi atau tanah. Kedua, Aicia merasakan sosok roh atau spirit di dalam sosok monster raksasa yang mereka lawan sebelumnya. Walau begitu, Aicia berkata bahwa sosok roh tersebut seakan bercampur dengan sosok monster tersebut. Dan Aicia pun menambahkan bahwa dengan kekuatan yang besar, harusnya roh tersebut adalah roh berbentuk manusia seperti dirinya. Kemudian Aicia berkata bahwa monster tersebut terlihat sangat marah dan juga penuh kebencian. Namun anehnya kebencian monster tersebut bukanlah mengarah pada Ryo. Setelahnya, ketika Ryo khawatir keselamatan yang lain, Aicia pun memeluk dan mencoba menenangkan Ryo seperti biasa. By the way, sebelum Ryo bangun diceritakan bahwa Liselot terus berada di samping Ryo. Dan setelah Ryo bangun, Liselot pun menangis sembari memegang tangan Ryo selama beberapa saat. Nah, karena gue belum dapat detail chapter lain, jadi gue jelasin secara singkat apa aja yang gue temuin. Chapter 2 yang berjudul Amakawa Senpai berfokus pada perkembangan kisah Ryo dan Liselot. Keluarga Liselot di bumi memiliki sebuah restoran dan Liselot sendiri sering membantu sehingga tidak aneh bila Liselot pandai memasak. Di sisi lain, Haruto juga pernah memiliki part-time job di sebuah restoran, entah restoran Liselot atau bukan. By the way, Liselot nyebut Haruto sebagai Amakawa Senpai karena mereka pernah ketemu tapi entah gimana. Kita tunggu informasi lengkapnya aja nanti. Chapter 3 berjudul Report atau Laporan, yang mana waktu itu Ryo dan Francois berdiskusi berdua. Francois meminta Ryo untuk menikahi Sasuke atau Charlotte atau bahkan dua-duanya sekaligus. Namun karena Ryo tidak memberi jawaban, Francois meminta Ryo untuk memikirkannya. Chapter 4 berjudul The Special Training Begins and Investigation atau latihan spesial dan investigasi. Singkatnya di volume ini Ryo diminta untuk melatih Sasuke agar Sasuke bisa mengeluarkan potensinya. Chapter 5 berjudul A New Duel atau duel baru. Di volume ini, Ryo harus berurusan dengan bangsawan yang bernama Duke Gregory.
Gregory sendiri bisa dibilang musuh dari Duke Cretia, sehingga dirinya memusuhi Ryo. Ryo diminta untuk bertarung dengan kesatria-kesatrianya. Namun ketika kesatria ketiganya kalah, tiba-tiba terdapat laporan bahwa wilayah Gregory sudah ditaklukkan Erika. Dan anehnya, Gregory menyalahkan Ryo atas hal tersebut. Dan singkat cerita, Ryo pun pergi menuju lokasi. Untuk chapter 6 yang berjudul A Quiet Invasion atau invasi yang tenang, dan juga chapter 7 yang berjudul Everyone Expectation atau harapan semua orang, gue belum dapat info, jadi skip. Chapter 8 berjudul Assassination atau pembunuhan, berisi kisah Ryo dan 4 kesatria Duke Gregory yang mencoba mencari Erika. Namun terjadi insiden di mana ketika para kesatria Duke Gregory dibunuh oleh temannya sendiri. Hal tersebut terjadi ketika mereka berempat diperintahkan untuk membunuh Erika, atau mereka akan disebut pengkhianat. Melihat kesempatan tersebut, Erika pun memainkan drama untuk membunuh dirinya sendiri agar kesatria tersebut tersentuh. Dan sialnya salah satu dari mereka benar-benar tercuci otaknya sehingga dirinya membunuh 3 kesatria yang lain. Namun di akhir, ketika Erika bangkit kembali, Erika pun mendeklarasikan dimulainya perang suci dan memanggil monster suci atau hewan suci. Karena chapter 9 yang berjudul Holy War atau Perang Suci dan chapter 10 yang berjudul Fight for Someone belum ada info lengkap, jadi skip juga. Dan di akhir yaitu epilog yang berjudul Transcendental, konon katanya menceritakan akhir kisah Ryo, di mana Ryo berubah menjadi semacam setengah dewa, dan akibatnya sosok Ryo akan dilupakan oleh semua orang. Karena belum ada info yang sifatnya pasti, terpercaya, dan juga struktural, jadi gue paparin beberapa hal yang gue dapat secara acak. 2. Kini, hubungan Liselot dengan Ryo pun semakin dekat setelah insiden penculikan. Bahkan Arya sendiri terus mendorong Liselot untuk terus mendekati Ryo. 3. Setiap batu pemanggilan hero menghilang ketika kemunculan para hero. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanggilan hero adalah suatu teknik atau metode yang dibuat ke 6 dewa bijak untuk suatu tujuan. 4. Satsuki sempat meminta Ryo untuk diajari terbang. 5. Goki dan pengikut Ryo Karasuki kini tinggal di mansion Ryo yang berada di Galar. 6. Kini Francois dan Charlotte mengetahui berbagai hal tentang Ryo, mulai dari kenyataan bahwa Ryo pangeran, mengenai Aisia yang merupakan spirit, dan berbagai hal tentang spirit art. 7. Selama di volume ini, Charlotte disebut-sebut hampir setiap saat berada di dekat Ryo untuk melawan Duke Gregory. 8. Erika dirasuki oleh seorang pria yang diduga salah satu dari 6 dewa. Pria tersebut berkata bahwa Erika hanyalah sebuah wadahnya. Jadi kita asumsikan bahwa batu pemanggilan hero adalah wadah untuk menempatkan jiwa 6 dewa terdahulu. 9. Pria yang merasuki Erika tampaknya kehilangan ingatan karena suatu alasan. 10. Senjata suci nampaknya memiliki cara kerja yang sama dengan spirit, yakni sama-sama terikat dengan pemiliknya. 11. Hanya terlihat warna putih dan juga sebuah tembok di dalam senjata suci, yang mana di balik tembok tersebut terdapat sesuatu berwarna hitam yang mencoba menyerang Aisia. 12. Karena cara kerja senjata suci dan juga fakta bahwa Erika menjadi wadah seseorang, maka untuk saat ini kita bisa asumsikan bahwa ke-6 dewa tersebut adalah spirit tingkat tinggi yang hilang saat perang suci. Namun poin ini mungkin masih bisa dibantah karena berbagai hal, jadi poin ini hanya kemungkinan. 13. Kita anggap dewa tersebut disegel dalam bentuk senjata suci. 14. Pria tersebut memanggil Ryo dengan nama Dragon King atau Ryo yang berarti Raja Naga. Ryo sendiri merupakan seorang pahlawan legendaris yang pernah diceritakan di Arc Yagumo. 15. Pria tersebut memanggil Aisia sebagai pengkhianat dan bertanya mengapa Raja Naga harus melindungi pengkhianat. Bahkan pria tersebut berkata apakah Ryo telah mengkhianati dirinya dan juga yang lain. 16. Melihat respon Ryo yang tidak tahu apa-apa, pria tersebut berpikir bahwa Ryo atau Haruto telah kehilangan sebagian besar kekuatan dan juga seluruh ingatannya. Bahkan pria tersebut menuduh Aisia mencuri ingatan Ryo. 17. Pria tersebut pun berkata bahwa tidak ada dewa di dunia ini, karena menurutnya dewa tersebut telah meninggalkan dunia ini. 18. Selain dewa sejati, ada juga ekstensi setengah dewa dan setengah manusia. 19. Pria tersebut menyebut Miharu sebagai pecahan atau setengah atau partner dari si pengkhianat alias Aisia, dan pria tersebut mencoba membunuh Miharu. 20. Terdapat teori bahwa Miharu terlibat salah satu dewa atau partner Raja Naga. Namun karena berbagai alasan, ingatannya terpisah dan menjadi Aisia, sedangkan jiwanya masuk ke dalam tubuh Miharu saat ini.
21. Pria tersebut berkata bahwa dirinya tidak mengerti mengapa Raja Naga memasuki jiwanya kepada tubuh manusia. 22. Ketika Ryo berkata kenapa pria tersebut ingin membunuh Miharu, pria tersebut berkata bahwa dirinya tidak bisa menjelaskan karena diberi semacam sihir pembatasan oleh Miharu. 23. Pria tersebut berkata bahwa kondisi saat ini sangatlah bagus karena tidak ada iblis lagi di sekitar. 24. Ketika Ryo mencapai batas kekuatannya, pria tersebut meminta Ryo berhenti karena Ryo saat ini hanya manusia, dan seorang pahlawan akan berhenti menjadi manusia setelah mereka menjadi hero sepenuhnya. 25. Ketika Celia menggunakan Durandal, pria tersebut kaget karena mengetahui manusia bisa menggunakan sihir setengah dewa. Dan lagi pria tersebut menuduh Miharu mengajari Celia. By the way, ini orang ngeselin banget dah. Udah volume 20 baru nongol dengan segala ceritanya. 26. Aicia berhasil mendapatkan sebagian memorinya ketika Miharu memberikan semua sihirnya kepada Aicia, yakni saat bertempur melawan Erika yang kesurupan. 27. Aicia memilih untuk mengorbankan diri untuk melenyapkan pria tersebut karena Ryo yang bersikeras menyelamatkan Aicia, sehingga ilustrasi tersebut hanyalah sebuah dead flag palsu. 28. Karena Ryo yang bersikeras menyelamatkan Aicia, maka sebagai gantinya Ryo harus menjadi setengah dewa. Dan akibatnya, seluruh makhluk hidup alias semua orang akan melupakan pengetahuan mengenai sosok Ryo. Entah hanya ingatan orang lain yang hilang, atau malah sosok fisik Ryo pun menghilang. 29. Jika hanya ingatan, maka kita masih bisa berharap bahwa Aicia ataupun Miharu masih mengingat Ryo. Konsep hilangnya sosok MC dari dunia sendiri pernah terjadi di anime Steins Gate. 30. Di akhir, Erika pun mati dan berkata, "Terima kasih dan selamat tinggal pahlawan sejati. Tak perlu dikatakan hati-hati dengan pahlawan lain." Entah pria yang merasuki Erika tersebut mati atau tidak, gue belum tahu. 31. Dikatakan bahwa dewa sesungguhnya menetapkan beberapa aturan mutlak, yang mana salah satu aturannya mengenai 1000 tahun. Entah apa maksudnya, namun kemungkinan sosok Ryo akan hilang selama 1000 tahun. By the way, di video kemarin, gue sempat ceritain hayalan gue tentang rute paling gelap di Seigen, di mana 6 pahlawan menyerang dan memusuhi Ryo. Dan mengingat di volume 20 kali ini, di mana hero yang dirasuki eksistensi yang kemungkinan adalah dewa, maka ada kemungkinan kelima hero yang lain akan bernasib sama seperti Erika. Gue harap jangan sampai gitu sih. Mungkin sekian pembahasan di video kali ini. Karena masih banyak hal yang belum jelas, nanti akan gue update lagi setelah gue dapat info lebih lanjut. Selain itu, mungkin gue juga bakal bahas teori-teori yang muncul dari volume ini di video terpisah. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!